Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Manurung dengan C0E021043. Di sini saya ingin memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang mengenai tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik dari Bapak Wirmi Eka Putra. Materi yang akan dipaparkan yaitu ada empat materi, yaitu yang pertama pengertian dan fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua tipe pengendalian manajemen, ketiga struktur pengendalian manajemen, empat proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang materi pertama pengertian dan fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Bagian A, pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Yang B, fungsi pengendalian manajemen meliputi 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. Materi yang kedua yaitu tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pengendalian preventif, pengendalian operasional, dan yang terakhir pengendalian kinerja. Materi yang ketiga, struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban yaitu yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban ini juga terdiri dari 4, di mana yang pertama pusat biaya, kedua pusat pendapatan, ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Materi yang keempat yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama rumusan strategi, kedua perencanaan strategik, ketiga penganggaran, 4 operasional, dan yang kelima evaluasi kinerja. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Perencanaan strategik. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentu jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik berupa rencana strategik. Penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama dalam adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran.
Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward atau punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Pemberian imbalan dapat berupa finansial dan non-finansial seperti psychological reward dan social reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Jadi kesimpulan dari materi ini, pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, kedua koordinasi, ketiga komunikasi, 4 pengembalian keputusan, 5 memotivasi, 6 pengendalian, dan 7 penilaian kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Jadi sekian hasil presentasi untuk kali ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Untuk saran dan kritik, saya menerimanya. Sekian dari hasil presentasi untuk kali ini. Terima kasih.